Kita ini berjalan bersama-sama pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi pandemi ini. Caranya sebenarnya adalah setiap kali kita melakukan aktivitas sosial ekonomi, baik antar daerah, misalnya kita harus bepergian antar daerah, pastikan bahwa kalau kita bepergian, kondisi kita sehat, supaya kita tidak menularkan dan kita tidak tertular. Maka dari itu ada proses screening, ada persyaratan antigen ataupun PCR kalau kita mau berpindah ke satu daerah ke daerah yang lainnya. Begitu juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari di tempat kerja atau di tempat aktivitas, pastikan kita dalam kondisi selalu sehat. Kalau kita tidak dalam kondisi sehat atau kita berisiko, kurangi dulu mobilitas. Kalau kita lakukannya seperti itu, sebenarnya kita bisa beraktivitas lebih sesuai dengan pembacaan risiko yang ada di lingkungannya. Misalnya kita di suatu kota di Jawa Tengah misalnya, kalau kasusnya sedang tinggi ya masyarakatnya juga harus mengerem aktivitasnya. Tapi giliran kasusnya mulai mereda, kita bisa meningkatkan aktivitas selama protokol kesehatannya dijaga. Hal-hal seperti ini bukan hanya cuma pemerintah, masyarakatnya sendiri juga makin pintar kan untuk baca data. Jadi kita terjadi sinergi sehingga kita ekonominya juga bisa jalan dan tidak semuanya melulu kesehatan karena kita baca data kesehatan yang setiap masyarakat bisa melihatnya dan media juga bisa membantunya. Baik, Prof. Kita tahu nih negara-negara di Eropa banyak yang memutuskan untuk mengakhiri pengetatan dan menjadikan pandemi sebagai endemi. Ini bagaimana dengan Indonesia sendiri, Prof? Ya, jadi pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia pasti melihat apa yang terjadi di negara-negara lain. Tapi perlu dipahami keadaan setiap negara itu berbeda. Pertama, coverage atau cakupan vaksinasinya, vaksinasi 1, 2 maupun booster itu berbeda-beda. Mungkin negara-negara yang relatif cakupan vaksinasinya sudah cukup baik di vaksinasi lengkap maupun juga booster, mungkin mereka lebih berani untuk mulai relaksasi. Untuk kepentingan Indonesia tentunya sebagai negara besar dengan penduduk yang banyak, dengan wilayah yang kemampuannya berbeda-beda, kita tidak bisa serta-merta melakukan persis seperti negara lain. Kita bisa mengikuti seperti itu apabila kondisi-kondisi itu juga terpenuhi di tempat kita. Nah, maka dari itu kita selalu mendorong pastikan vaksinasi di semua wilayah Indonesia tercapai dengan baik. Jangan hanya cuma di daerah Jawa Bali, tetapi juga di luar Jawa Bali. Jangan sampai kelonggaran yang ada di suatu wilayah tertentu di Indonesia langsung dikopi ke daerah lain, padahal daerah lain proteksinya belum setinggi daerah yang sudah mulai ada relaksasi. Itulah yang harusnya setiap masyarakat, setiap pemerintah daerah cepat mengejar ketertinggalan cakupan vaksinasi, kemudian juga protokol kesehatan yang kedisiplinan yang masih kurang ditingkatkan, supaya aktivitas sosial ekonominya masyarakat juga bisa meningkat. Karena itu kan tujuan kita bersama. Demikian. Baik, Prof. Jadi kalau semua sudah tercapai ini semua pandemi ini bisa dinyatakan berakhir begitu, Prof? Pandemi akan berakhir apabila makin banyak negara yang sudah bisa menekan mengendalikan kasusnya ke level endemi. Jadi semakin banyak negara yang levelnya endemi kurang lebih begitu, maka WHO akan menetapkan pandeminya berakhir dan menjadi endemi. Nah, kita sebagai bangsa yang besar harus bisa membuktikan dan kita sedang membuktikan bahwa kondisi penularan di Indonesia relatif rendah atau terkendali dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita tetap bisa menjaga ini, kita salah satu negara yang berkontribusi terhadap keputusan WHO suatu saat nanti bahwa pandeminya berakhir. Mari kita buktikan itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.